Yuk, mari kita subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Halo, selamat bergabung kembali teman-teman Ambasador Teknologi Tradisional di kelas kita yang kedua, kelas pendampingan perencanaan konten video. Nah, mungkin sebelum itu aku mau cek ombak dulu nih teman-teman. Gimana nih kabarnya kemarin proses pembuatan perencanaan kontennya? Mungkin boleh dikasih reaksi dengan emoji warna hijau mungkin buat teman-teman yang udah selesai mengerjakan semuanya, tinggal di review aja gitu. Terus mungkin boleh juga kasih reaction emoji dengan warna kuning kalau teman-teman sekiranya sedang mengerjakan tapi belum selesai gitu. Dan juga yang terakhir teman-teman boleh kasih emoji warna merah kalau tugas perencanaan kontennya belum selesai. Aku pengen tahu nih kira-kira gimana perkembangan dari tugasnya teman-teman. Kayak ada yang mau sharing atau mau lewat chat aja? Oke Kak Novelin Butar-Butar gimana nih Kak? Boleh singkat aja mungkin? Oke, boleh Kak. Halo, selamat sore semuanya. Jadi untuk perencanaan yang udah aku bikin, sebenarnya mungkin aku lebih ke bingung kali ya mau diselesaikannya gimana, terutama yang mungkin yang bagian kayak akses gitu kan belum selesai. Terus kalau teks juga kan itu ya dibilang kan. Sepertinya terputus ya teman-teman dari Kak Novelin. Oke, kalau gitu nanti kita simpen di sesi Konten halo? format. Halo? Iya Kak, sorry tadi sempat terputus. Oh iya. Yang aku isi itu hanya di bagian channel, topik konten, format konten, gaya komunikasi, teks sama di captionnya. Karena yang lainnya kayaknya harus menunggu di post dulu, di share dulu, terus juga untuk tanggalnya kan masih kebingungan mau bikin di mana gitu. Kalau dari panitia kira-kira gimana Kak? Oke Kak Novelin, nggak apa-apa nanti kita simpen ya untuk pertanyaannya di sesi Q&A. Mungkin sekarang karena kita akan masuk ke sesi materi terlebih dahulu, kita akan menyambut nih salah satu speaker kita hari ini yaitu Kak Kadek Gunawan. Boleh di next aja Hasna? Oke, mungkin aku boleh menyapa Kak Kadek Gunawan. Sepertinya sudah bersama dengan kita ya Kak. Iya, halo Kanita, dan halo buat teman-teman semua. Selamat sore. Ya, jadi Kak Kadek Gunawan ini adalah filmmaker dan fotografer, sekaligus juga founder dari Made Picture. Nah, Kak Kadek Gunawan ini sudah berpengalaman di bidang produksi video dan juga visual ya, berupa fotografi maupun profil video ya Kak, di berbagai perusahaan dan juga sudah bekerja sama dengan beberapa klien juga nih teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar tentang gimana sih caranya teknik dasar dari videografi, editing, dan juga tips membuat narasi konten video. Boleh mungkin aku persilahkan kepada Kak Kadek Gunawan waktu dan layarnya untuk menjelaskan materi kita hari ini. Selamat belajar teman-teman. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah terlihat dengan jelas ya apa yang di-share. Aman Kak, udah terlihat. Oke, selamat sore sebelumnya semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya diundang untuk memberikan sharing mengenai teknis videografi dasar, editing video dan narasi konten. Sedikit disclaimer di depan karena ini materi yang cukup padat sebenarnya, namun waktunya agak pendek, jadi mungkin tidak banyak yang akan bisa saya sharing, tapi harapannya ke depan ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman untuk mengerjakan konten-konten atau video-video yang diharapkan itu.
Oke, sebelum saya memulai ke materi, ada sedikit data yang ingin saya sampaikan yang saya temui di dalam sumber. Jadi tren penggunaan video untuk pemasaran pada sebuah bisnis dan ROI atau return of investment itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mengingat kebiasaan audiens kita itu sudah mulai berbeda. Kalau tahun-tahun di mana pertama kali saya selesai belajar atau selesai sekolah itu sekitar tahun 2015 itu pemasaran itu masih menggunakan materi yang seperti materi cetak seperti brosur dan lainnya. Mungkin beberapa brand yang bisa menggunakan video hanya brand-brand yang mampu mengiklankan produknya di TV gitu. Namun seiring berkembangnya zaman, sekarang hampir semua orang itu bisa memperkenalkan produknya melalui video. Dan ini juga membuktikan bahwa video itu cukup ampuh gitu untuk menjaring audiens-audiens yang diinginkan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih teknik dasar untuk membuat video dan juga bagaimana untuk membuat narasi yang baik gitu. Oke, sebelum kita memulai materi sore ini, saya mau memperkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Kadek Gunawan. Saat ini saya bertugas di salah satu perusahaan di PT PLN Persero. Sekarang saya bertugas di Kupang. Selain saya juga bekerja di perusahaan ini, saya juga mendirikan usaha saya sendiri dari 2019 dan juga sudah menghasilkan cukup banyak video. Dan kalau teman-teman berkenan ingin melihat portofolio saya atau sekedar bertanya mengenai teknis-teknis videografi atau fotografi, bisa berinteraksi dengan saya melalui Instagram di @kdkgunawan seperti yang di profil sebelumnya, atau bisa kunjungi website usaha saya di medpicture.id. Oke. Oke, jadi apa saja sih yang akan kita sharing pada sore hari ini? Di sini garis besar itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu teknis videografi, editing, kemudian narasi konten. Yang teknik di sini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mendokumentasikan teknologi tradisional yang isinya itu adalah pencahayaan, komposisi, dan lainnya. Kemudian kita akan belajar editing. Sebenarnya untuk editing ini saya rasa 45 menit dibagi dengan 3, sekitar 15 menit itu sangat kurang. Namun di sini saya akan memberikan tips-tipsnya untuk prakteknya teman-teman bisa dalami ke depannya. Karena biasanya kalau saya mengisi kelas editing itu bisa sampai 2 hari dengan satu sesi, bisa 2-4 jam, itu khusus editing saja. Tapi pada kesempatan ini kita akan membagikan sharing-sharing tips-tipsnya. Dan mungkin di Q&A nanti teman-teman bisa bertanya juga tentang editing ini. Nah, kemudian narasi konten. Di sini kita akan sharing atau sebaiknya akan memberikan sedikit tips bagaimana sih kita membuat sebuah narasi pada sebuah konten yang didasari dengan storyboard yang kuat dan target yang sesuai. Dan terakhir kita akan tanya jawab mengenai 3 materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi harapannya ketika paparan ini disampaikan dan ada pertanyaan yang ada dalam benak teman-teman, bisa dicatat, mungkin terjawab di slide berikutnya, atau mungkin belum terjawab sama sekali bisa ditanyakan. Oke, kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu teknis videografi. Saya sendiri karena basic saya atau istilahnya niche saya di Medpicture adalah sebuah video company, jadi kita selain wedding, kita lebih fokus kepada company, kepada lebih tepatnya profil company atau sebuah video perusahaan. Jadi di sini tuh perencanaan konten itu adalah hal yang sangat penting gitu. Karena baik di perusahaan ataupun secara pribadi gitu, perencanaan itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Karena bagi kamu hasil yang baik diawali dengan perencanaan yang baik. Jadi semakin matang perencanaannya, kami rasa bahwa hasilnya akan semakin baik gitu. Nah, kemudian perencanaan ini kita awali biasanya dengan script dan storyboard. Nah, di sini kita akan belajar membuat script yang sederhana dan bagaimana sih membuat
dasar-dasar storyboard yang membantu untuk menggait kita membuat sebuah video. Kemudian berikutnya lah memilihkan lokasi. Kita akan belajar bagaimana sih memilih lokasi yang tepat sesuai kebutuhan video kita. Yang keempat adalah pencahayaan. Bagi kami para videographer maupun fotografer, pencahayaan itu adalah hal yang paling utama. Jadi kami sebisa mungkin ketika membuat sebuah foto atau video itu, pencahayaan itu adalah hal yang utama. Itulah kenapa alasan kalau teman-teman mungkin pernah pre-wedding atau pernah mengambil foto profesional, itu para fotografer dan videografernya selalu menyarankan untuk melakukan syuting itu di pagi hari atau di sore hari, karena disitulah cahaya alam itu yang paling bagus. Kita akan dalami lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian kita akan belajar tentang komposisi juga. Jadi pada teknik fotografi dan videografi, komposisi ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin kita akan belajar teorinya saja, namun harapannya setelah ini teman-teman bisa mempraktekannya, nggak harus pakai kamera mahal. Saya rasa teman-teman mungkin sebagian besar punya HP, kalau yang tidak, mungkin bisa disesuaikan. Kita akan belajar bagaimana sih membuat komposisi yang baik gitu, untuk menunjukkan video kita agar bukan bagus ya, tapi sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang paling terakhir, mengenai teknis videografi ini adalah audio. Bagi kami, membuat video itu tidaklah bagus kalau audionya itu tidak sesuai gitu, tidak jernih ataupun tidak tepat. Bagi kami, video kalau tanpa audio itu bukanlah sebuah video yang bagus. Jadi harapannya setelah ini teman-teman bisa menyesuaikan audio yang tepat untuk videonya. Oke. Yang pertama kita akan belajar mengenai script dan storyboard. Nah, dalam script atau storyboard ini paling tidak kita memiliki 6 ini, memiliki 6 poin. Yang pertama adalah visualisasi. Sebisa mungkin ketika kita membuat storyboard, kita punya gambaran dalam bentuk gambar teman-teman, dalam bentuk gambar atau sketsa yang menggambarkan tiap adegan. Nah, sebenarnya nggak perlu langsung ke tempat, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang bisa memvisualkan, atau kalau teman-teman jauh gambar, itu lebih baik lagi, jadi bisa lebih keren. Tapi kalau kami di profil perusahaan, sebisa mungkin kami survei ke lokasinya, dan kami petakan mana-mana saja yang akan kami syuting, dan kita akan ambil gambarnya, sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kemudian berikutnya adalah urutan adegan. Jadi ketika membuat video kita harus tahu urutan adegannya. Nah, urutan adegan ini menyesuaikan dari narasi yang kita buat. Jadi sebenarnya sebelum membuat storyboard ini, kita harus memfikskan atau meyakinkan narasi yang kita buat ini sudah tepat. Nah, untuk narasi ini kita bahasnya di akhir, karena ini adalah materi tentang teknis videografi. Jadi untuk narasi ada di slide-slide berikutnya. Kemudian deskripsi adegan. Dalam sebuah storyboard, deskripsi adegan yang singkat ini sangat penting. Kemudian adalah penggunaan ruang. Kita harus memastikan bahwa ruangan-ruangan ini jelas itu. Penggunaan ruang ini termasuk dengan penggunaan lokasi. Jadi dalam storyboard ada baiknya kita juga jelaskan lokasinya itu di mana dan seperti apa bentukannya. Kemudian timing. Sebenarnya timing ini bisa digunakan atau tidak. Kalau kami sendiri menggunakannya untuk gambaran saja, supaya kadang klien itu sendiri ingin videonya, atau kita sendiri para pembuatnya, produsernya itu ingin durasi dari videonya sekian menit nih. Jadi kita estimasikan setiap scene itu kira-kira memakan waktu berapa detik. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Harapannya ketika kita membuat storyboard itu sesuai dengan apa yang kita praktekkan saat syuting. Jangan sampai kita sudah bikin storyboard dan saat di lapangan malah terjadi inkonsistensi, malah ada mungkin dari diri sendiri atau dari pihak-pihak lain yang ingin merubahnya saat syuting. Harapannya ketika ada yang perubahan itu dirubah saat perencanaan. Supaya apa? Supaya saat di lapangan itu tidak terjadi perubahan-perubahan yang membuat kita jadi bingung arah videonya kemana. Nah, di sini sebenarnya saya ada 3 contoh mengenai storyboard yang pernah saya buat.
Ini memang mungkin tidak bisa dibaca atau kecil karena memang ini hanya sebuah screenshotan saja yang saya sebagai bagikan contoh. Mungkin teman-teman bayangkan bahwa storyboard itu ribet. Nah, saya sendiri membuat storyboard untuk PT Pertamina Persero sesimpel ini. Kenapa simpel? Sebenarnya banyak alasan. Biasanya kalau cenderung ini kebiasaan klien kami bahwa mereka itu sering membuat sesuatu itu mendadak. Misalnya menghubungi kami hari ini, kadang besok atau lusa sudah disuruh untuk syuting. Jadi karena kondisinya seperti itu, kita menyesuaikan, kita sesuaikan saja bahwa yang penting adalah ketika membuat narasi itu, ketika membuat storyboard itu narasi sudah ada, sudah siap. Nah, ketika teman-teman harapannya ketika teman-teman membuat storyboard ini narasinya sudah matang, gitu. Jadi matangkan di narasi. Untuk membuat storyboard ini sebenarnya tidaklah susah, kita hanya perlu memecah masing-masing narasi. Teman-teman bisa lihat di sini adalah kolom narasi itu. Sini narasinya sudah ada. Sini narasinya sudah ada. Kemudian kita hanya memecahnya. Jadi plotnya kita buat di sini masing-masing. Kemudian angle shootnya sederhana, cuma tulisan drone shoot, wide shoot, suasana pulau-pulau di Labuan Bajo. Terus ini narasinya kekayaan hayati Nusantara dalam sinergi harmoni alam dan budaya. Plotnya kita ingin menggambarkan kekayaan alam yang ada di Labuan Bajo yaitu komodo. Kemudian shootnya tentu kita perlu shoot komodo. Jadi sebenarnya hanya perlu memecah-mecah antara narasi ini ke bagian sini. Nah, mungkin karena ini adalah sebuah narasi yang dikerjakan secara mendadak begitu, jadi kurang jelas. Nah, saya punya contoh satu lagi. Nah, ini yang kita gunakan adalah contoh storyboard yang kombinasi. Inilah klien kita dari BKKPN Kupang di bawah Kementerian Kelautan di Kota Kupang. Jadi ini lebih bagus, lebih sederhana karena memang waktu yang diberikan cukup banyak gitu. Jadi kita bisa membuat narasi yang lebih proper. Jadi harapannya ketika teman-teman mau take video yang serius ya, memang video ini nanti ada materinya, kita bagi beberapa tipe, beberapa segmen. Semakin serius videonya, harapannya itu storyboardnya itu semakin proper gitu. Kalau cuman pengen bikin Instagram story itu saya rasa tidak serumit ketika kita ingin membuat sebuah video profil, apalagi ingin membuat sebuah video dokumenter. Jadi masing-masing jenis video itu punya istilahnya persiapan yang berbeda. Nah, biasanya di sini kita pakainya cuma cukup 1, 2, 3, 4, 5, cukup 5 kolom saja, yang masing-masing itu berisikan tentang bagiannya, kemudian input visualnya apa, subtitle atau audionya, kemudian ilustrasinya, dan keterangannya. Nah, sini kita mulai dari opening, karena ini sebuah video perusahaan, sebagian besar perusahaan itu ingin ada bumper video perusahaan mereka. Nah, di sini sudah disediakan oleh klien. Kemudian pembukaan. Nah, kita mulai dari ini, input subtitle atau audio. Ini adalah narasinya. Biasanya kalau video profil selalu diawali dengan selamat datang. Jadi mereka memberikan selamat kepada audiensnya karena akan menonton profil dari perusahaan mereka. Nah, sebagai seorang videografer kita pasti berpikir nih, ketika orang mengatakan selamat datang di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, kira-kira apa sih yang harus kita syuting? Tentu lokasi dari kantor tersebut. Kita jangan sampai dulu sempat kita ngobrol sama beberapa klien tuh, mereka tuh ngerasa aneh ketika narator mengatakan perusahaannya, itu yang disut malah dagang bakso atau istilahnya background dari masyarakatnya. Sebenarnya tidak salah, cuman penempatan ketika narasinya itu tidak masuk gitu, tidak klik istilahnya. Jadi harapannya ketika narasinya berkata seperti apa, lokasi shoot di lapangan itu teman-teman bisa membayangkan. Nah, kemudian untuk durasi biasanya kita pakai perkiraan aja. Misal kita coba bicara tentang ini, selamat datang di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional BKKPN Kupang. Mungkin ketika narasi berbicara, itu mungkin hanya memakan waktu 5 detik. Jadi kita berikan spare waktu sampai 10 detik untuk transisi dari video opening ke video narasi pertama dan untuk ke video narasi berikutnya. Nah, terus ilustrasinya apa? Ilustrasinya sederhana, kita cuma pakai screenshotan
salam ini doang. Kenapa kita nggak masukin juga foto lokasi area kantor dan berikutnya? Karena mungkin kita sudah terbiasa bahwa secara tulisan sudah jelas lokasi area kantor. Jadi kita shoot sebanyak mungkin lokasi kantor tersebut. Nah, sebenarnya ketika di perencanaan dan di lapangan itu kita punya kebiasaan bahwa mungkin perencanaan cuman bilang A, tapi kita ketika di lapangan kita bikinnya A1, A2, A3, A4. Ini untuk berjaga-jaga karena bagi kami satu shoot sebuah footage itu nggak cukup. Mungkin kita butuh 2 sampai 5 sebagai backup ketika editing. Ini juga akan membantu editor untuk memilih mana sih gambaran yang tepat untuk kita pakai, dan untuk editing akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, begitu juga seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pada dasarnya storyboard ini isinya cuma 3, opening, isi, dan closing. Nah, kalau tiap konten itu berbeda-beda teman-teman. Kalau ini kan karena video profil atau video dokumenter, tentu isinya itu adalah formal gitu. Ketika teman-teman membuat video yang hiburan atau video-video trailer atau video iklan, tentu formatnya akan berbeda. Nah, mungkin nanti di seri Q&A bisa ditanyakan seperti apa format-format yang cocok, karena sebetulnya saya tidak mengarah ke sana untuk materi kali ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya input visualnya cuman sebatas garis besar aja, kayak lokasi area, grafis peta Indonesia disertai dengan titik lokasi, hal-hal yang sederhana saja, tapi kita kembangkan lagi. Nah, dan salah satu tips teman-teman untuk membuat storyboard itu kita harus punya referensi. Kebetulan klien kami selalu punya referensi, ataupun kalau mereka tidak punya referensi, kami yang ajukan referensi. Bisa menggunakan referensi video yang pernah kami buat, atau video yang serupa. Dengan bantuan referensi yang kita miliki, kita jadi tahu nih arah video kita akan seperti apa. Kalau bahasa yang sering kita dengar tuh ATM ya, atau amati, tiru, modifikasi. Untuk teman-teman yang baru belajar, metode ATM ini tentu sangat berguna. Kemudian ketika sudah mendapatkan ATM ini, kita bisa upgrade. Kita lihat video kita seperti apa, kita lihat kekurangan seperti apa, kita terapkan perbaikannya di video-video berikutnya. Bagi kami sendiri, kalau teman-teman memang tujuan dari membuat video adalah sebuah konten, dan kalau menurut saya sih kalau di konten pribadi, itu nggak masalah ketika kita mengupload banyak konten, dengan harapan konten-konten yang kita upload adalah perbaikan dari konten-konten sebelumnya. Ini akan membuat teman-teman lebih percaya diri dan teman-teman bisa mengkoreksi konten yang teman-teman buat. Jadi kombinasi ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman coba untuk video yang serius. Dan sedikit informasi bahwa konten ini akan berbeda gitu dengan storyboard konten lainnya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman jago gambar gitu, ini bisa menggunakan storyboard yang sangat-sangat detail, bahkan setiap gerakannya itu digunakan sebuah gambaran. Kalau saya pribadi, storyboard seperti ini mungkin cocoknya ketika pembuatan film. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan sebuah tugas, yaitu membuat narasi, di mana narasinya itu beracuan pada contoh storyboard kombinasi ini. Nah, pemilihan lokasi. Ini adalah contoh sebuah pemilihan lokasi video interview. Mungkin teman-teman akan membuat sebuah video profil diri sendiri. Di sini ada 2 pilihan, indoor ataupun outdoor. Nah, masing-masing lokasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya sih saya gunakan dengan warna biru, kekurangannya dengan warna merah. Kalau di indoor itu kita punya kelebihan itu bisa mengontrol cahaya. Jadi pencahayaannya kita bisa sesuaikan. Kemudian audionya tentu lebih jernih. Seperti tadi saya infokan bahwa audio ini hal yang sangat penting ketika membuat sebuah video. Jadi kalau di indoor kita bisa mengontrol lebih banyak audionya.
Kemudian kalau di outdoor kita bisa menggunakan background yang menarik, dan kemudian cahayanya alami, jadi kita nggak perlu tuh bawa-bawa cahaya tambahan atau lampu tambahan untuk syuting. Cukup tidak sebanyak ketika kita syuting di indoor. Nah, kekurangan dari menggunakan lokasi indoor ini sebenarnya adalah kelebihan dari syuting di outdoor. Jadi indoor dan outdoor ini bisa dibilang saling silang menyilang antara keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, untuk indoor ini tentu kita keterbatasan visual ya, apalagi kalau kita cuma take di sebuah kamar, tentu latar belakangnya kan tidak menarik ketika kita syuting di outdoor. Kemudian kalau di outdoor ini kita jadi memiliki banyak gangguan suara, dan yang berikutnya itu ketidakpastian cuaca, karena namanya outdoor apalagi musim sekarang, kadang hujan, kadang panas. Nah, tapi kekurangan kelebihan ini kita bisa mitigasi sebelum melakukan syuting di lapangan. Untuk keterbatasan visual di sebuah syuting indoor itu kita bisa sesuaikan atau bisa kita mitigasi dengan membuat background yang menarik. Biasanya kalau orang syuting di indoor, tentu mereka itu ingin mendapatkan cahaya yang konsisten, kemudian audio yang aman. Nah, karena mereka jadi memiliki risiko visual yang kurang menarik, jadi mereka membuat background yang semenarik mungkin. Itulah kenapa para youtuber atau content creator itu syutingnya di kamar aja, tapi mereka setting studio atau ruangan mereka syuting itu seproper mungkin. Jadi mereka dapat kelebihan antara cahaya dan audio, dan keterbatasan visualnya mereka mitigasi dengan membuat background yang menarik. Nah, kalau keterbatasan ruang ini, karena kita syuting di sebuah ruangan, mungkin lebih ke mitigasinya dengan cara videografernya itu mempersiapkan lensa yang sesuai dengan ruangan tersebut. Jangan sampai ruangannya sempit, terus menggunakan lensa yang tidak bisa mencakup ruangan tersebut. Ini adalah hal yang lebih teknis lagi, mungkin akan kita jabarkan di pertemuan lain. Nah, untuk pemilihan outdoor sendiri, kadang yang istilah adalah gangguan suara. Ini bisa dimitigasi dengan cara kita menggunakan mikrofon yang baik. Kalau zaman sekarang mikrofon wireless itu sudah memiliki kualitas yang cukup oke, bisa meredam suara yang bising dan hanya fokus ke suara kita. Namun secara prakteknya di lapangan memang tidak akan sebagus ketika kita syuting di indoor. Kemudian ketidakpastian cuaca ini adalah hal yang sangat-sangat susah untuk dikontrol. Paling kita hanya bisa memitigasi dengan mengecek ramalan cuaca. Namun prakteknya di lapangan bukan masalah hujan atau tidak hujan, tapi cahaya tidak konsisten. Bisa saja cerah, namun ketika awan melewati matahari, tiba-tiba wajah kita jadi redup karena cahayanya tidak sesuai atau intensitas cahayanya menurun. Jadi ketika teman-teman ingin menentukan lokasi saat syuting, pastikan ini mau pilih yang mana, atau mau dua-duanya juga oke-oke aja. Yang penting ketika teman-teman memilih, siapkan risiko yang akan teman-teman hadapi sehingga bisa dimitigasi. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih pencahayaan itu penting? Sini kita bahas pencahayaan lagi ya. Jadi sebenarnya kalau syuting di indoor mungkin bisa, tapi kita harus pastikan ada cahaya alami yang masuk sehingga membantu cahaya kita. Kita di sini akan belajar juga tentang 3-point lighting yang biasa digunakan oleh para videographer atau content creator. Inilah pencahayaan yang standar yang digunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan cahaya yang bagus itu untuk men-shooting diri mereka. Kemudian kita kalau ngomongin cahaya, kita juga harus memperhatikan keseimbangan cahaya. Kalau teman-teman nanti mungkin akan bekerja sama dengan videographer untuk membuat konten, pastikan videographer paham bahwa pencahayaan, keseimbangan cahaya sangat penting antara dingin dan hangatnya. Kalau sebuah cahaya itu ada intensitasnya, mungkin dipastikan lagi jangan sampai teman-teman keseimbangan cahaya jadi tidak sesuai gitu. Kemudian yang terakhir adalah jarak dan sudut cahaya. Ini kita akan jabarkan lebih dalam di slide berikutnya. Nah, inilah 3-point lighting atau pencahayaan yang paling sering kita gunakan ketika syuting. Memang kelihatannya ribet teman-teman ya, tapi
Kalau teman-teman memang ingin membuat video yang baik, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita butuh highlight. Ini saya gambarkan. Ini adalah yang pertama. So, inilah hal pertama yang kita butuhkan. Sebuah cahaya utama. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai dengan jendela. Jadi jendelanya ada di 45 derajat dari kamera. Kalau misalnya ini wajah saya nih, ini kamera depan saya, maka saya akan menggunakan jendela saya itu sebelah sini, 45 derajat. Nah, kalau misalnya teman-teman punya lampu, pakai lampu lebih baik lagi. Tapi memang kalau tidak ada, pastikan jendela ada di sebelah sini. Kenapa tidak langsung di depan wajah jendelanya? Nah, ini kan membuat bayangan kita itu jadi kurang baik. Jadi terlihat seperti ini, seperti kita lagi zoom, bukan lagi membuat video. Nah, kemudian kita perlu lagi highlight. Nah, highlight ini adalah cahaya yang akan meredakan atau istilahnya mengurangi intensitas bayangan kita. Jadi ketika cahaya masuk dari sini, semakin keras cahayanya, maka bayangan itu juga akan semakin gelap. Gitu. Jadi kalau ini anggap kecerahannya adalah 100 tuh, jadi bayangannya adalah 100 juga. Itulah fungsinya kita menggunakan highlight dengan intensitas 50-75% dari lampu ini. Ketika ini menyorot ke sini, maka shadow-nya paling tidak akan segelap biasanya. Nah, kemudian backlight di sini fungsinya adalah memisahkan si objek dari background. Jadi ketika ini adalah teman-teman yang sedang berbicara, di belakang mungkin background teman-teman ingin memperkenalkan tenun gitu, ada tenun di belakang. Nah, fungsi dari backlight ini supaya ada bayangan tipis di sini yang membuat teman-teman terpisah dari gambar tenun atau background di belakang. Ini kalau teman-teman merencanakan dengan matang tentu akan bisa dilakukan dengan baik. Tapi misalnya teman-teman memilih syuting di outdoor, pastikan saja cahayanya atau cahaya mataharinya adalah ketika teman-teman di pagi atau sore hari. Kalau di siang hari cahaya mah dari atas sini. Ini malah nggak bagus banget, bikin mata teman-teman akan terlihat tidak baik. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk teknik dari pengambilan atau teknik dari pencahayaan. Teman-teman bisa mungkin praktekkan, kalau saya pribadi ngasih tips, kalau mempraktekkan bisa buka jendela kamarnya, terus hadapkan 45 derajat dari sumber cahaya, kemudian kalian teman-teman akan melihat bayangan teman-teman di sebelah belakang dari cahaya itu, kemudian coba tembakan cahaya yang tipis gitu, bisa pakai flash lampu, itu akan menunjukkan cahaya yang paling bagus, yang terbaik dari wajah teman-teman. Oke, berikutnya kita akan sedikit sharing mengenai komposisi. Komposisi ini ada banyak banget teman-temannya. Kita menggambar garis-garis. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini hanya sebuah garis. Padahal garis ini fungsinya untuk menggait teman-teman atau istilahnya membantu teman-teman untuk menentukan menentukan angle yang sesuai. Kalau saya sendiri di HP saya itu pasti akan selalu men-setting garis-garis ini. Kalau di HP atau di kamera itu biasanya ditandai dengan nama rule of third, di garis 3 kotak ini. Fungsinya selain agar komposisinya lurus, agar membantu teman-teman juga meletakkan objek ini yang sesuai di bagian mana sih, dan kenapa sih dia diletakkan di sebelah situ. Kita akan jelaskan kenapa sih sebuah objek itu layak atau cocok diletakkan di sebelah sini. Biasanya video dokumenter pasti teman-teman bisa lihat kenapa sih orangnya kalau nggak di sebelah kanan, sebelah kiri, terus ngadepnya ke sebelah sini, bukan ngadep ke kamera di tengah-tengah gitu. Ini sebenarnya ada tujuannya, ada filosofinya. Jadi kalau di dunia film itu ada istilah, setiap hal yang kita shoot atau setiap hal yang kita ambil itu ada filosofi atau ada maksudnya. Nggak cuman take-take aja gitu. Karena kalau cuman take-take aja, itu bukan sebuah video yang direncanakan. Itu video yang istilahnya iseng aja. Nah, kenapa sih tujuannya?
di ini diletakkan di sebelah sini. Jadi ini membuat kesan atau membuat rasa di mana kita sebagai penonton tuh diajak bicara langsung oleh ini, oleh pembicara, oleh narasumber. Jadi kita merasa kita ada di dalam video tersebut. Kalau kita duduk di depan ini, terasa kesannya kita ini bukan berada di ruangan tersebut, tapi kita merasa sedang hadap-hadapan. Memang di beberapa poin atau di beberapa hal itu ada narasumber diletakkan di tengah PSI. Tapi saya merekomendasikan bahwa ketika kita membuat sebuah video dokumenter atau video profil atau video wawancara, itu sebaiknya narasumber diletakkan sebelah kanan atau sebelah kiri dan menghadap ke arah sebaliknya sini. Jadi seolah-olah kita berada di sebelah sini dan sedang menanyakan langsung oleh sang narasumber, dan penonton itu berada di tengah-tengah percakapan mereka. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman malah taruh orang di sini terus ngadapnya ke arah sana gitu. Nah, ini pesannya malah kita membelakangi karena ruang kosong yang diberikan adalah di sebelah sini. Namun ketika ruang kosongnya di sebelah sini, jadi kita merasakan percakapan atau narasi yang disampaikan oleh narasumber itu bukan sebuah narasi belaka, tapi kita berada di tengah-tengah obrolan ini. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, kalau syuting-syuting lain tentu ada filosofi masing-masing yang ingin disampaikan oleh produsernya. Nah, di sini saya menambahkan sedikit tentang tips durasi konten. Ini adalah dua konten yang berbeda. Ini akan menjadi landasan mungkin buat teman-teman ketika membuat konten-konten ke depan. Saya sebenarnya kurang tahu setelah ini teman-teman akan membuat konten apa-apa saja. Tapi semoga ini bisa jadi acuan untuk teman-teman membuat konten-konten berikutnya. Jadi video-video ini ada dibagi beberapa hal. Pertama itu short video, long form video, infografis, dan juga podcast. Karena podcast lagi tren beberapa tahun belakangan ini dan ternyata penontonnya rame gitu. Padahal durasi videonya panjang. Ini sebuah game changer gitu, karena dulu video dapat tuh berpikiran bahwa video panjang itu tidak ada peminatnya. Ternyata zaman sekarang podcast itu memiliki cukup banyak peminat. Nah, yang pertama adalah short video 15-60 detik. Ini cocok untuk sebuah video-video yang iklan bertujuan untuk awareness, trailer, dan juga hiburan. Kalau teman-teman lihat sebuah iklan di TV atau di sosmed itu kenapa pendek? Yang pertama karena dia iklan tentu ini tentang biaya ya. Kalau semakin panjang tentu biaya iklannya akan semakin besar. Yang berikutnya adalah karena memang kecenderungan orang kita itu suka istilahnya fokusnya nggak lama gitu. Ini saya punya datanya di sini. Jadi rata-rata orang kita itu mentok itu sampai 2 detik, 5 detik untuk menyimak sebuah video. Itulah kenapa kita belajar kalau di branding atau di content creator itu namanya hook atau istilahnya kalimat awal untuk menarik penonton gitu. Biasanya ada yang agak clickbait atau ada yang menarik-menarik. Untuk teknik-teknik dari hook ini mungkin kita perlu pelajari lebih dalam atau teman-teman bisa pelajari lagi di para pemimpin lainnya atau di content creator lainnya. Nah, video ini cocoknya memang untuk hiburan atau iklan aja. Kalau untuk long form video ini atau video lebih panjang sekitar 5-10 menit ini lebih cocok untuk video yang mendalam seperti tutorial, review, atau vlog yang memang membutuhkan durasi yang cukup panjang karena dia atau si creator ini ingin menyampaikan hal yang lebih penting. Kemudian infografis ini sebuah video yang ingin langsung ke inti videonya, ke inti informasinya. Ini cocok untuk audiens yang memang ingin mendapatkan informasi tanpa bertele-tele. Nah, sementara podcast ini, audiensnya memang disetting atau audiensnya memang adalah tipe-tipe orang yang senang mendengarkan obrolan orang-orang. Biasanya podcast ini diputar atau ditonton ketika sedang sangat-sangat luang atau sedang dalam perjalanan panjang. Nah, itulah sedikit penjelasannya. Di sini saya punya 2 video. Yang pertama ini adalah video, kita anggap aja ini sebuah video yang short sebenarnya, meskipun sampai 3 menit. Kemudian ini adalah video yang panjang. Yang satu di TikTok, yang satu di YouTube. Nah, di TikTok ini bahkan orang-orang itu sebagian besar tuh 2-5 detik itu udah nggak nonton lagi.
Karena apa? Memang karena kebiasaan orangnya scroll aja. Nah, jadi sebenarnya video di TikTok, kalau kita bikin konten di TikTok, itu sebaiknya kita langsung menggunakan kata-kata yang menarik perhatian. Karena memang orang-orang di TikTok ini tidak mencari video, tapi video yang mencari mereka. Atau kita lebih sering dengar itu dengan FYP ya, atau for your, begitu. Saya juga lupa kepanjangan FYP. Nah, intinya setiap platform juga memiliki audiens yang berbeda-beda. Karena di TikTok ini videonya yang nemuin penonton, kalau di YouTube masih ada kebiasaan penonton yang nyari video. Ini salah satunya contoh adalah video saya ketika mereview sebuah kamera. Nah, ini audiens kebanyakan dia mencari melalui search engine. Di sini saya bahas kamera Sony. Apakah dia masih layak di tahun 2022? Nah, ketika orang ingin membeli kamera tersebut, mereka akan mencari video di YouTube yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, penonton ini masih betah sampai di 5 menit, ya sekitar 30%, saya rasa cukup banyak. Masih betah sampai akhir itu cukup banyak, kan? Sekitar 10%, 20% itu cukup banyak, menurut saya pribadi. Karena untuk orang menonton sekian lama, itu butuh effort yang lumayan ya untuk zaman sekarang. Nah, kenapa sih hal ini penting? Hal ini kan menjadi acuan teman-teman ketika membuat video itu durasinya kan berapa menit. Kalau memang untuk awareness atau istilahnya membuat orang-orang tertarik dulu melihat produk teman-teman, saya rasa 15 detik sudah cukup. Saya dulu sering juga membantu teman-teman saya di UMKM di Kupang untuk membuat video iklan. Saya selalu sarankan itu videonya 15 sampai 60 detik aja. Mungkin nanti saya akan share kalau sempat, atau bisa cek di YouTube, di Instagramnya Mid Picture. Itu ada beberapa UMKM. Jadi videonya cuma 15 detik, cuma nunjukin produk-produknya, tapi kita buat semenarik mungkin, tidak pakai teks yang bagus, memang karena kita hanya ingin menunjukkan visual yang bagus, karena kebetulan UMKM ini sebuah makanan. Jadi cuma 15 detik. Nah, kemudian ketika saya buat video penjelasan itu panjang. Nah, tujuannya apa sih kita paham nih? Jadi kalau teman-teman mau buat video yang panjang, misalnya video profil teman-teman sendiri mengenai produk tradisional teman-teman akan membuat di range 5-10 menit. Namun ketika teman-teman ingin mempromosikan video tersebut, teman-teman ambil kutipan-kutipan kalimat yang menarik, jadikan trailer, terus post di TikTok. Ambil kalimat-kalimat yang agak kontroversi. Itu akan kita pelajari di narasi nanti, kemudian di post di TikTok, kemudian akan kita coba alihkan orang yang memang tertarik untuk ke YouTube. Karena di TikTok sendiri atau di Reels sendiri, karena tipe sosmednya itu algoritmanya adalah video yang menemukan penonton, jadi kita berharap bahwa di sini video kita akan menentukan penonton-penonton yang sesuai. Dan di sini atau di YouTube, orang-orang yang memang ingin tahu detail tentang video kita akan menontonnya. Karena saya rasa percuma juga yang nonton banyak, misalnya yang nonton kelihatannya viewsnya 100.000 gitu, tapi informasi penting kita ada di menit ke-5. Sementara sampai menit ke-5 yang nontonnya 10%. Jadi dari 100.000, 5%-nya hanya 50.000 misalnya. Dari 5%-nya 5.000 gitu. Jadi ya, apa bedanya sama yang nonton 10.000, tapi di detik ke-5, ternyata yang nonton 80% gitu. Jadi 8.000. Itu video yang ditonton di sini views-nya sedikit, tapi informasinya lebih didapatkan oleh banyak orang. Nah, di sini akan jadi perencanaan teman-teman mau membuat video apa, durasinya berapa, di-uploadnya di mana. Jadi yang saya kutipkan sini, views yang banyak bukan berarti informasi tersampaikan dengan tepat gitu. Di sini juga views-nya banyak, siapa masalah ini sampai ratusan ribu. Tapi setelah saya telaah, ternyata sampai menit ke 145 aja, itu yang nonton cuma 11%. Jadi kalau yang nonton 300.000, 10% ya 30.000. Tapi kalau yang nonton di sini adalah 50.000, dan sampai sini 50%, jadi di sini yang nonton 25.000. Lebih banyak yang di sini malah. Jadi kayak gitu. Nggak apa-apa ketika teman-teman buat konten, terus yang nonton kok nggak sebanyak konten sebelah nih. Mungkin yang nonton video teman-teman tuh pada betah semua. Bisa jadi 80% nonton sampai habis. Jadi 80% ini dapat informasi dari video teman-teman tuh terlengkap.
Oke, selanjutnya ini masih berapa slide lagi? Nah, ini saya sharing ke audio sedikit ya. Jadi audio itu pertama itu harus jelas. Jadi audio yang jelas berkualitas tinggi memungkinkan audiens itu memahami pesan yang disampaikan. Sampai kita bikin sebuah video itu audionya tidak terdengar dengan jelas. Nah, fungsi dari audio ini juga supaya audiens itu merasa terlibatkan di video yang kita buat. Dan audio ini kalau teman-teman punya kemampuan menggunakan intonasi yang tepat, itu akan menjadi emosi dan suasana yang pas gitu. Nah, kemudian akan menjadi pengalaman menonton yang baik juga buat para audiens. Dan yang terakhir itu mendukung visual teman-teman. Kalau saya sendiri membuat video, misalnya kan 80 atau 50% itu adalah sebuah narasi. Nah, tentu kita akan ada video-video lain juga yang tidak ada narasinya. Nah, di situ kita juga, misalnya nih, saya syuting pantai dengan drone. Di situ juga saya akan menambahkan visual suara ombak. Kemudian ada sebuah binatang, anggap binatang sapi gitu, karena pas syuting saya nggak dapat suaranya, jadi saya tambahkan efek sound effect suara sapi. Jadi itu membuat penonton itu merasa secara visual dan secara audio itu berada di tempat tersebut. Maka menurut saya audio yang tepat itu akan membuat penonton lebih merasa di dalam videonya. Termasuk juga pemilihan musik atau background musik untuk teman-teman. Jangan sampai teman-teman ingin membuat sebuah video yang menyentuh hati, tapi backsoundnya itu adalah video yang energik gitu. Jadi tidak tepat itu. Nanti kita juga akan ada contoh video yang pernah saya buat. Ini karena waktunya cukup pendek, saya akan coba untuk menjelaskan secepat mungkin. Oke, untuk editing, karena kita keterbatasan waktu untuk praktek editing tentunya, saya akan memberikan beberapa tips saja. Seperti tadi juga, ketika editing, saya sarankan itu bahwa apa yang kita akan edit itu sesuai dengan storyboardnya. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti atau editor tidak mengikuti storyboardnya. Kemudian organisasi file, ini tips saya pribadi sebagai editor juga di tempat saya, bahwa kalau bisa file-file itu kalau nggak kepake langsung hapus saja. Jangan bikin editornya bekerja 2 kali lipat. Dia sudah harus ngedit, dia juga harus memfilter gitu, mana video yang bisa dipakai, mana yang enggak. Jadi biasanya kalau saya minta tim saya yang syuting itu, pesan saya kalau memang tidak bagus videonya langsung hapus di tempat. Jangan menyuruh atau menugaskan editornya untuk sortir lagi. Kemudian kita juga harus menggunakan software editing yang sesuai. Jadi teman-teman kalau sudah tahu atau sudah pernah ngedit, bisa pakai software editing yang pernah dipakai, atau nanti setelah ini kita akan, atau saya akan sharing apa saja sih software editing yang cocok untuk teman-teman. Kemudian kita kalau ngedit video, saya pribadi sih kebiasaan selalu sesuai urutan. Kita lihat dulu di storyboard openingnya apa. Misalnya openingnya adalah video drone sebuah gedung, kita cari video drone, terus kita masukkan berurutan sesuai narasi. Jadi tidak ada yang dilompat-lompat itu. Nah, itu juga alasan kenapa kita harus punya storyboard yang kuat dan file yang sesuai dengan storyboard gitu. Jadi ketika editing, tugas kita cuma masukin file, tinggal masukin audio, masukin transisi, terus diatur sedemikian rupa jadi gitu. Jadi ngeditnya nggak terlalu lama, karena kita sudah tahu nih mau ngedit seperti apa. Kemudian kita juga bisa menggunakan template atau preset yang ada gitu. Teman-teman jangan malu gitu, kalau zaman sekarang sudah disediakan template atau plugin yang disediakan, gunakan saja. Saya bahkan meskipun sudah profesional, saya tidak jarang itu menggunakan template-template yang sudah disediakan untuk mempercepat ini, untuk mempercepat proses. Oke, karena waktu kita sisa sedikit, saya coba secepat mungkin, sebisa mungkin untuk menjelaskan. Nah, di sini saya punya beberapa software editing. Nanti teman-teman mungkin bisa baca materinya atau screenshot kelebihan masing-masing dari aplikasi ini. Kalau saya sendiri menyarankan 2 aplikasi terakhir ya. Ini, kalau Capcut atau CapCut itu teman-teman pasti sudah lumrah gitu ya. Tapi CapCut ini sekarang sudah mulai banyak yang berbayar efek-efeknya. Tapi untuk konten-konten sederhana yang cuma cut atau menambahkan audio, menambahkan video ini masih gratis. Dan kalau DaVinci Resolve ini buat agak semi profesional, mungkin teman-teman yang masih baru terjun ini agak kesulitan. Tapi ketika teman-teman sudah biasa, saya merasa fitur-fitur dari DaVinci Resolve di Windows itu lebih
baik. Namun kalau ini butuh spesifikasi yang lebih tinggi. Kalau ini saya rasa di laptop-laptop zaman sekarang yang range harga, sorry kalau saya speak up ada harga dengan laptop dengan harga 5 juta atau 4 juta ini sudah bisa laptop yang sekarang. Karena di HP aja dia lancar, rasa di laptop dia nggak terlalu berat banget. Cuman setelah saya telaah, CapCut ini sekarang sudah banyak fitur-fitur yang berbayar. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya saya ingin menunjukkan contoh video yang saya buat sebagai referensi, tapi mungkin teman-teman bisa tonton nanti karena videonya rata-rata 3 menitan ya. Nah, ini tips membuat narasi teman-teman. Ini sebenarnya slide terakhir sih harusnya. Jadi kita harus menentukan nih sebelum menulis itu kita ingin narasi kita itu apa sih? Apakah mengedukasi, apakah promosi, apakah hiburan? Kadang konten kreator itu kalau udah jago dia udah tahu dia mau buat apa, tapi kalau kita orang awam tentu kita perlu perlu menjelaskan kita mau buat apa. Kemudian kita harus kenali audiens nih, kita harus tahu audiens kita inginnya seperti apa sih. Ya sampai kita pingin audiens yang mohon maaf secara pendidikannya agak di bawah, terus kita pakai bahasa-bahasa pendidikan yang terlalu tinggi, jadi audiens itu bingung ini maksudnya apa. Kecuali memang teman-teman mau buat konten edukasi, mungkin sebuah karya ilmiah gitu, ya bahasanya disesuaikan. Kalau teman-teman ingin menjangkau audiens yang awam, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian strukturnya jelas, tentu yang saya bilang ada opening, ada isi, serta penutup. Itu bisa menggunakan call to action, atau kita menggunakan harapan, misalnya harapan atau ajakan audiens di akhir video. Ajakannya tentu menyesuaikan dari video teman-teman. Misalnya ajakannya adalah mari kita gunakan produk tradisional di lingkungan kita, atau mari kita lestarikan produk tradisional ini, atau mungkin produknya adalah jualan, bisa apa, kalau ada yang tertarik produk ini yang menggunakan teknologi tradisional bisa mengunjungi ini dan berikutnya. Nah, ini juga ada gunakan bahasa yang jelas dan sederhana yang sempat saya singgung di awal. Jangan pakai jargon yang rumit-rumit, bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Bagi saya sendiri, narasi yang bagus itu adalah ketika seseorang mampu menjelaskan sesuatu yang ribet, tapi banyak audiens yang paham. Karena cara mereka membentuk narasi itu bagus itu bahasanya, sehingga bisa dipahami oleh orang-orang awam. Kemudian kita bisa memberikan bumbu-bumbu cerita yang menarik. Biasanya kalau untuk tip-tip narasi ini memang kita butuh waktu yang lebih dalam untuk mendalami caranya. Biasanya kita membumbukan dengan sebuah konflik, build up story yang membangun. Misalnya contoh, di tempat saya sangat susah untuk menemukan ini, namun karena saya berusaha bla bla bla, akhirnya saya menemukan ini dan bertemu ini, dan saya belajar. Jadi ada build up story-nya. Semakin story-nya unik, menarik, atau semakin tragis ya, kalau kita bilang secara kasar semakin tragis, itu bisa semakin menarik. Bukan berarti kita harus menipu atau membohongi audiens dengan membuat seolah-olah narasi kita atau produk kita tragis itu ya. Kalau memang di balik dari produk itu ada perjuangan yang menarik, itu bisa sangat bisa untuk dijelaskan. Nah, ini juga siapkan emosi yang kata-kata yang cukup memakai emosi dan selainnya. Kemudian jangan segan untuk merevisi apa yang teman-teman tulis ya. Saya sendiri biasanya saya buat kerangkanya, saya tulis aja. Kalau misalnya stuck, ditulis aja, tulis terus sampai teman-teman mentok, baru di edit gitu. Jadi jangan takut untuk menulis. Kalau memang butuh teman untuk berdiskusi, membuat narasi, silakan. Zaman sekarang sudah ada AI-nya dipakai untuk teman atau istilahnya asisten yang membantu gitu ya. Jangan disuruh dia yang membuat, nanti kalau kita pakai AI untuk membuat sebuah narasi, itu malah kehilangan diri kita sendiri. Karena AI kan istilahnya asisten ya, bukan orangnya. Jadi saya pakai AI buat ngebantu ini sebagai asisten saya untuk membuat sebuah narasi, konten, dan lain hal. Bahkan untuk membuat slide PPT ini juga saya minta kerjasama dengan AI. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Ini juga sudah pas 19.00. Oh, sudah pas. Memang ini slide terakhir tadi.
Mungkin kalau ada pertanyaan atau sharing-sharing kita bisa sharing sama-sama ya. Ini mohon maaf karena materinya cukup banyak dan waktunya sedikit, jadi saya hanya bisa memberikan fluid-fluidnya saja. Oke, Baik. Ya, terima kasih banyak Kakak Dek untuk pemaparan materinya. Tadi cukup ringkas juga dan padat ya. Mulai dari tren video sebagai bentuk untuk pemasaran itu ternyata cukup digemari sama masyarakat. Terus juga tadi sempat di-note juga bagian perencanaan itu sangat penting untuk dalam membuat video. Dan gimana caranya kita memilih storyboard yang tepat ketika kita ingin membuat video, dan juga teknis-teknisnya tadi sempat disebutin juga dari segi pencahayaan, komposisi, gimana supaya terlihat penonton itu seperti apa ya, mengobrol dengan orang yang ada di video. Terus juga tadi untuk tips dari struktur untuk membuat konten narasinya juga udah disampaikan ya Kakak Adik. Mungkin setelah ini kita bisa buka sesi Q&A-nya untuk 3 penanya pertama nih Kak. Mungkin boleh dari yang pertama di sini ada Kak Novelin. Boleh Kak, silahkan untuk diajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Kadek ya. Mas apa ya panggilnya? bebas panggil Mas, panggil Bli, panggil kakak boleh. Oke, baik, makasih Kak Kadek. Di sini aku pengen nanya, tadi ada di slide-nya ada B-roll gitu, itu apa ya Kak? Coba tadi kan ada barrel. Ya, B-roll. Coba kita buka slide lagi ya. Oh ya, kayaknya saya lupa menjelaskan B-roll itu pengambilan harusnya di pengertian Saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Tadi saya mau bertanya, iya. Satu yang tadi, apakah B-roll? Terus dalam storyboard itu ilustrasinya apakah di link videonya itu bisa beberapa video atau hanya satu video, Mas? Ya. Itu aja Mas. Mas lebih banyak banget panggilannya karena nggak terbiasa. Di Medan panggilannya Bang soalnya. Aman. Oke, makasih Kak Kade. Ini kita mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu ya pertanyaan? Boleh Kak, langsung dijawab aja. Langsung jawab ya. Tadi biro, kalau nggak salah biro harusnya ya. Biro. Iya. Jadi kalau saya lupa di bagian mana ya. Ya, saya ingat saya menambahkan biro itu. Organisasi file kalau nggak salah Kak. Oke, keren file. Oh ya, ini ya, sorry ya. Oke. Jadi kalau kita dalam pembuatan video ada beberapa jenis video. Jadi ada video yang interview, yang langsung ke narasumber. B-roll inilah video-video yang mendukung dari percakapan tersebut. Jadi misalnya si narator mengatakan saya membuat tenun dari 2 tahun yang lalu gitu. Selain video dari interview tersebut, kita butuh dari video narasumber juga membuat tenunnya. Semakin close up itu semakin bagus. Biasanya saya ketika membuat storyboard, saya kembali ke storyboard. Ini di sini, saya akan membuat 2, paling 3 gitu. Ini kan menjawab yang lain juga ya. Misalnya dia bilang di sini, ini yang ke poin keempat nih, cocoknya. Oke. Jadi kan narasinya adalah melalui gerai pelayanan seni situ, BKKBN Kupang berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bla bla bla. Nah, di sini saya tik B-roll-nya adalah kegiatan pelayanannya, apa saja sih kegiatannya, kegiatan pemanfaatannya, dan sarana pelaksanaan. Di sini sarana pelaksanaan adalah ruang pelayanan, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, B-roll ini adalah video-video ini. Jadi jangan sampai kita hanya syuting narasumber berbicara saja, atau kita hanya syuting orang yang berbicara aja. Kita butuh B-roll atau syuting-syutingan yang menggambarkan ini. Kalau tadi pertanyaan mungkin nyambung, apakah setiap kalimat itu satu video atau bagaimana? Ini tergantung dari
Nah teman-teman, kalau saya pribadi semakin banyak tapi tidak semakin pendek. Ini maksudnya, misalnya satu kalimat ini 10 detik nih, kita bisa ngambil 3 footage video. Kita berarti masing-masing video sekitar 3 detik, itu oke. Tapi kalau kita terlalu serakah nih, kita pengen masukin 10 video tuh. Jadi dari batas waktu 10 detik, satu video atau satu B-roll atau satu footage itu cuma dapat satu detik. Nah ini bikin videonya jadi tidak menarik atau tidak enak ditonton karena penonton tuh jadi terdistraksi. Baru menonton footage A, misalnya footage ruang meja, ruang kerja, tiba-tiba langsung beralih ke ruang lain dan lainnya. Ini harus sesuai, atau ini mungkin para editor akan merasakan sense-nya atau merasakan kecocokan. Jadi memang ketika narasi dan footage itu akan sesuai. Nanti mungkin kalau ada waktu sisa kita akan menonton video ya, biar lebih enak gitu. Kira-kira gitu Kak Novelin, mungkin apakah sudah menjawab atau masih ada yang ingin kan? Oke, baik Kak Kadek, terima kasih Kak udah menjawab Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kadek untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya kita bisa ke pertanyaan dari Kak Deviani. Mungkin boleh Kak, silahkan. Selamat malam, Bu Kadek. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Dita. Saya ingin bertanya, kalau misalnya untuk 50 video footage gitu ya, ditanya berapa hari ya itu untuk syutingnya kira-kira? Dan misalnya misalnya satu footage itu berapa lama gitu videonya, apa 1 menit gitu atau 2 menit, 3 menit begitu. Nah terus kalau misalnya kamera 30 fps itu apa sudah memenuhi? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Deviani. Ini pertanyaannya sudah masuk ke teknis ya tentang FPS. Tapi oke, kita perlu jelaskan sama-sama biar paham. Ini pertanyaannya kira-kira kalau 50 video putus itu butuh waktu berapa hari gitu ya? Kalau kita sendiri buat video sebenarnya 1 hari bisa. Jadi kita nggak patokannya bukan 50 video berapa hari, tapi 1 hari bisa berapa video. Kalau kami misalnya video profil perusahaan nih, kami bakal ngasih spare klien itu 2 hari. Kenapa 2 hari? Itu jaga-jaga. Kita pasti inginnya 1 hari selesai. Secara budget 1 hari semakin cepat, semakin budgetnya keluar sedikit. Jadi punya spare waktu juga buat editing dan lain-lainnya. Nah inilah kenapa perencanaan itu penting. Kalau kita sudah dapat narasi, kita jadi tahu nih, oh kita bakal syuting di lokasi ini. Oh kita butuh orang ini untuk syuting. Oh kita butuh dari sini, karena kita mau ke lokasi kedua, kita butuh waktu jarak segini. Direncanakan tuh, ketemu, terus diestimasikan, oh kalau kita mau interview, mungkin kita butuh waktu sehari. Jadi besok 1 hari kita fokus interview, hari kedua kita ambil footage B-roll-nya. Itu bisa. Kami sih biasanya gitu, karena yang kami interview kan biasanya pemimpin perusahaan tersebut, kadang waktunya mepet gitu ya. Nggak tahu dia bisa kapan, jadi kita tik dulu itu, terus hari berikutnya kita ambil footage yang dimana karyawannya kita sudah siapkan nih, kayak oh saya mau ambil video orang kerja nih, oh kebetulan hari ini kita ada meeting sekalian aja nih, kita bisa. Kemudian mungkin kedepannya teman-teman mau take video tradisional, itu teknologi tradisional, mungkin butuh orang-orang itu, kalau dalam 1 hari mereka bisa kumpul semua, 1 hari diselesaikan. Nah jadi jawabannya akan terbalik, berapakah video yang bisa didapatkan dalam 1 hari tersebut. Semakin cepat 1 hari bisa dapat semua, semakin bagus. Tapi saya sendiri untuk video yang serius itu saya pakai 2 hari, jadi sudah cukup. Nah untuk kamera 30 fps apakah cukup? Kalau fps ini memang ini bahas sedikit teknis. Video sosial media itu memang 30 fps. Tapi ketika saya sendiri sarankan paling tidak kamera itu bisa 60 fps. Zaman sekarang kamera HP pun bisa 60 fps teman-teman. Rata-rata HP bisa 60 fps, apalagi kamera. Kalau kamera saya lihat rata-rata pasti bisa 60 fps. Tujuannya apa? Nah, kadang kita untuk video yang sinematik, ini kalau kita ngomongin sinematiknya, kita mau ingin lebih mulus atau kita butuh video-video yang istilahnya gerakannya lebih slow. Misalnya kalau kita 60 fps, kita turunkan kecepatan videonya 50,
itu dia akan memotong setengahnya kan, di 60 ke 30. Jadi video nggak patah-patah. Kalau teman-teman take video 30 fps, tapi teman-teman ingin dia slow motion, dalam bahasa ini, nanti kalau teman-teman lihat di HP kan ada slow motion. Nah, itu kalau teman-teman slow atau turunkan kecepatan ke 50%, itu jadi 15 fps. Nah, 15 fps ini tidak enak dipandang mata untuk sebuah video. Itu akan jadi patah-patah kalau teman-teman ini proses editing. Nah, kalau kita belajar lebih teknis lagi, di konten video itu memang 30 fps, tapi untuk film itu biasanya 24 fps. Kalau saya pribadi, saya lebih suka 24 fps karena mendapatkan motion blur yang lebih enak kalau kita ngomongin teknis, sama secara editing. Kalau saya lebih nyaman di situ. Nah, ini sekarang teman-teman kalau mau ke video, kalau B-roll 60 fps, bahkan saya kalau ekstrim saya bahkan sampai 120 fps karena saya ingin dapetin sebuah video yang sangat slow-mo. Tapi fps ini juga bahkan memiliki efek samping ya sih. Kalau kita ngomong teknis lagi, itu mungkin agak dalam, tapi sedikit masuk aja, siapa tahu ada yang tertarik untuk bidang fotografi. Semakin tinggi fps, semakin banyak slow motion yang akan kita dapat. Tapi konsekuensinya satu adalah footage kita bisa jadi semakin gelap karena kita butuh shutter speed yang lebih tinggi. Oh, ini sudah semakin jauh, tapi nggak apa. Shutter speed lebih tinggi. Tapi untuk saya pribadi, konten kreator atau kita ingin buat konten sederhana, 30 fps sudah cukup sekali. Yang penting pencahayaan. Jadi nggak usah takut sama fps, selama teman-teman pencahayaannya oke, video pasti oke. Oke, demikian Kak Deviana. Sudah bisa menjawab atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bli, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kakak Dek. Mungkin aku boleh nambahin untuk menjawab pertanyaannya Kak Deviani. Mungkin tadi sempat nanyain yang 50 video itu merujuk ke yang ada di forum rekomendasi dokumentasi ya Kak? Apakah betul? Iya Kak Dita. Oke, nah aku izin menjawab aja untuk yang 50 footage video terbaik itu adalah footage B-roll. Jadi footage pendukung selain yang footage video teman-teman nanti akan melakukan narasi gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya apakah ada batasan durasinya untuk 50 video footage itu, dari kami membebaskan aja ya Kak. Jadi nanti di storyboard juga kakak bisa nulis kayak waktunya, timestamp-nya itu berapa, dari detik berapa sampai ke berapa. Nah itu minimal 20 detik mungkin ya, kalau misalnya mau aman gitu. Nanti setelah sesi ini aku akan menjelaskan untuk teknis lebih detailnya Kak, untuk yang video tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa move ke pertanyaannya Kak Abdul Muiz, boleh Kak? Silahkan. Oke, selamat malam Kak. Jadi aku ada sedikit pertanyaan. Jika misalnya kita udah setting lokasi tempat kita syuting kan Kak, tempat kita shoot videonya. Lalu di hari H pas kita mau syuting itu ada sesuatu yang tidak kita harapkan, misalnya terjadi hujan atau banjir atau hal-hal yang mendistract yang membuat video itu tidak bisa di-shoot di lokasi tersebut gitu. Nah, kalau untuk Kak Kadek sendiri itu ada nggak sih solusi agar bisa meng-shoot di hari yang sama gitu, atau memang Kak Kadek atau ada apa ya, momen atau yang pernah pengalaman gitu itu sih. Oke, Kak Abdul nih pertanyaannya menarik ya. Ini baru aja terjadi ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya dapat klien prewedding. Dia punya istilah konsep prewedding mereka sendiri. Dan ini pengen pakai video prewedding mereka dengan background musik lagu yang mereka ciptakan sendiri. Ini memang cukup romantis. Kebetulan teman saya sendiri. Dia tuh pengen syuting di Atambua. Kalau teman-teman tahu, Atambua itu perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Itu tempatnya bagus, cantik, wah lah. Nah, karena kita tidak tahu tempat, kalau di beliau tahu, kita tidak tahu cuaca.
di sana kita mulai syuting jam 7 jam 8 pagi. Baru syuting jam 10 hujan deras banget. Hujan deras banget. Tentu storyboard yang kita buat, perencanaan yang kita buat itu berantakan sekali. Nah, apa sih yang kita lakukan itu? Tentu lakukannya pemilihan tempat yang baru. Karena kalau misalnya besok itu udah nggak bisa, karena beliau harus ada kegiatan lain dan saya juga ada kegiatan lain. Jadi kita ini mungkin jadi sebuah soft skill untuk memutuskan dengan cepat itu. Jadi saya itu karena saya langsung turun ke lapangan, saya putuskan untuk udah kan nggak apa-apa kita syuting di Kupang aja. Nanti kapan kita free kita syuting di lokasi yang mirip dengan lokasi ini. Jadi kebetulan lokasi itu adalah sebuah padang savana yang luas. Dan untungnya di Kupang itu ada cuma 30 menit dari kota. Jadi kita sebisa mungkin punya otak ya. Punya cadangan-cadangan ini, karena memang kalau kita syuting di outdoor itu seperti yang tadi kita sampaikan, tantangannya adalah cuaca yang tidak menentu. Kalau saya sendiri video atau foto yang paling aman enak tuh pasti di studio di indoor. Saya kalau dapat syuting di indoor tuh saya merem aja, mau hujan badai juga nggak apa-apa, asal nggak mati listrik aja. Gitu. Kalau saya sarankan sih, kalau teman-teman mau outdoor, kalau di musim cerah ya nggak apa-apa, it's okay, gas aja. Tapi kalau di musim-musim hujan, kalau bisa syuting narasumber itu indoor, kalau B-roll itu dicicil. Saya bisa cicil. Saya pernah dapat sebuah project BKKPN itu udah cicil. Kayak hari ini kita syuting pantai, udah pulang. Besok kita syuting gedungnya pagi-pagi, habis itu pulang. Oh ini ada rapat nih, ada tim yang free, oh kita syuting di rapat. Itu cicil. Selama 1 minggu kita cicil, karena kita punya storyboard, udah editor tinggal masukin aja sesuai storyboard. Masuk. Jadi, karena kita punya perencanaan yang matang, jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita punya backup. Nah, karena kalau bagi saya perencanaan yang matang itu disertai dengan backup plan-nya. Kira-kira gitu, Kak Abdul, mungkin bisa menjawab. Oke Kak, makasih jawabannya. Berarti kita harus ada backup plan lah ya Kak ya. Ya, kalau mengambil resiko yang tinggi, outdoor kan resiko yang tinggi, kita juga punya manajemen resiko yang baik juga. Kalau kita nggak mau ambil resiko, cari yang resikonya kecil, syuting di indoor. Oke. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Kadek, dan tadi juga udah terjawab ya Kak Abdul untuk pertanyaannya. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kita bisa masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Kita foto sama-sama nih sebelum nanti masuk ke sesi penugasan dan juga sesi Q&A untuk tugasnya. Oke, mungkin aku tunggu teman-teman untuk siap-siap dulu. Mungkin ada yang mau touch up atau gimana. Oke, aku mulai ya teman-teman dari hitungan 3, 2, 1. Lagi yang di slide 2. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kadek atas kesempatan dan waktunya. Tadi udah sharing insight dari teknik-teknik videografinya. Terima kasih. Mungkin kalau Kak Kadek lagi ada kegiatan, boleh juga untuk meninggalkan ruangan ini. Oke, sebelumnya semua terima kasih. Mohon maaf juga ya kalau misalnya saya ada salah kata. Kalau mau tetap berinteraksi bisa melalui Instagram saya. Saya welcome kok, kalau mau minta fallback juga nggak apa-apa. Kita membangun relasi lah. Ya, jadi jangan sampai kita putus di sini. Setelah ini kita nggak pura-pura nggak kenal gitu. Tetap bangun istilahnya bangun koneksi yang baik lah. Kita kan bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dengarkan Karita. Saya izin leave teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk Zoom kita kali ini untuk kemajuan teman-teman berikutnya. Oke, izin leave ya. Oke, terima kasih Kak Kadek. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, setelah ini aku akan menjelaskan untuk teknis penugasan pembuatan narasi video kolaborasi ya. Mungkin boleh dibantu sama teman aku di sini ada Kak Hasna untuk share screen
PPT-nya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Udah aman? Aman, Kak. Ya Kak, aman. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan membuat perencanaan narasi video di sheet yang kemarin di lembar perencanaan konten itu sudah aku tambahkan, ada tabel yang kedua. Mungkin boleh dibantu juga Kak Hasna untuk dibuka linknya. Mungkin boleh di zoom out Kak Hasna biar terlihat secara keseluruhan tabelnya. Atau yang persenannya itu boleh dikurangi, yang 100%-nya boleh dikurangi jadi kelihatan semuanya. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman adalah lembar panduan untuk nanti yang akan membantu teman-teman untuk mengambil footage pada saat residensi. Nah, di sini aku sudah menuliskan beberapa elemen. Yang pertama, di awal itu ada key message atau inti pesan dari videonya teman-teman. Karena nanti kurang lebih dari total videonya adalah 1,5 sampai dengan 2 menit. Jadi diharapkan video dari teman-teman juga lebih fokus ya untuk menceritakan teknologi tradisionalnya. Kemudian untuk bahasa, teman-teman menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya bahasanya teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman boleh banget pakai istilah-istilah daerah, dan juga aku nitip untuk note dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut kalau emang teman-teman menggunakan istilah daerah gitu ya. Hanya untuk penjelasannya lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk tone of voice-nya atau cara pembawaannya adalah ini merupakan video yang menginspirasi gitu atau menggugah penonton tentang teknologi tradisional. Jadi harapannya adalah orang-orang juga lebih tertarik untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dari teknologi tradisional yang teman-teman ceritakan gitu. Nanti mungkin dari angle-nya dari segi lingkungannya atau dari segi nilai budayanya misalnya gitu. Nah, untuk durasi videonya di sini aku taruh 1,5 sampai 2 menit. Ini juga berdasarkan dari PPT-nya Kak Kadek yang tadi. Untuk video reel singkat itu kurang lebih efektifnya sekitar 1,5 sampai 2 menit. Nah, untuk format videonya, di sini nanti teman-teman bersama dengan videographer mengambil video dengan format landscape seperti yang sudah aku tulis di sini ukurannya. Nah, namun nanti untuk hasil dari video teman-teman yang akan diupload, nanti kan akan diedit ya oleh tim dari PBF. Nah, itu nanti berbentuk format Reels 19:6 seperti yang ditulis di sini. Kenapa kami tetap mengarahkan teman-teman untuk mengambil secara landscape? Karena supaya lebih fleksibel gitu teman-teman. Jadi dari footage-footage yang sudah ada ini, nanti teman-teman bisa recycle lagi untuk konten-konten kampanye teman-teman gitu ya. Nah, untuk bagian videonya, nah di sini tadi aku juga merujuk ke storyboard kombinasi yang tadi udah di-share juga sama Kak Kadek. Di sini bagiannya ada opening, yaitu pembuka, lalu ada main story atau inti cerita, dan juga ditutup dengan closing. Nah, di sini cara membacanya teman-teman, kalau yang ke bawah itu adalah struktur videonya, lalu yang ke kanan di sini ada scene, input visual, subtitle atau audio, ilustrasi, sama keterangan. Nah, untuk yang scene ini teman-teman bisa menjelaskan lebih runut lagi. Misalnya di bagian yang opening itu ada scene apa aja sih? Nah, di sini teman-teman bisa nulis, misalnya scene yang pertama keterangannya. Pemantik pertanyaan teknologi tradisional. Nah, di sini teman-teman bisa nulis juga deskripsinya. Kira-kira apa sih pertanyaan pemantik yang ada di scene pertama ini? Secara singkat aja, sederhana. Kemudian juga kalaupun ada scene-scene selanjutnya, teman-teman tinggal tulis lagi di bawah. Berarti scene kedua keterangannya apa, deskripsinya apa.
Nah, untuk yang di kanan, input visualnya tadi juga sama ya, berarti adalah footage-footage B-roll atau footage pendukung yang teman-teman butuhkan di dalam scene tersebut gitu. Jadi untuk input visual ini juga bisa teman-teman tulis sesuai dengan urutan scene-nya. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang subtitle atau audio, ini adalah berupa isinya teks gitu ya, teks atau suara teman-teman dalam menjelaskan teknologi tradisional di dalam video ini gitu. Tadi juga sudah sempat di note kalau video tidak mungkin hidup kalau tidak ada audionya. Nah, di sini adalah yang dimaksudkan dari narasinya teman-teman gitu. Bisa nanti ditulis secara subtitle nanti pada saat di edit gitu ya sama tim editor kami, dan juga penjelasan secara audio dari teman-teman gitu. Nah, untuk ilustrasinya, ini adalah contoh dari angle-angle yang mau teman-teman ambil atau mau teman-teman shoot gitu. Ini memudahkan juga untuk videografernya nanti mengarahkan posisi teman-teman. Tadi kan udah di mention juga soal komposisi di dalam frame. Nah, ini boleh teman-teman juga kayak masukin beberapa contoh-contoh angle yang memang pengen teman-teman gunakan di scene tersebut. Nah, lalu yang terakhir di sini ada kolom keterangan. Tadi juga sudah di-mention untuk keterangan durasi waktunya. Di sini kalau di lembar ini teman-teman bisa menulisnya seperti ini. Jadi misalnya scene pertama, lalu keterangannya praktik teknologi tradisional dari detik keberapa sampai detik keberapa. Lalu di bawahnya teman-teman bisa menulis waktu pengambilan dari scene ini gitu. Dan di lokasinya di mana gitu. Jadi ditulis misalnya 5 Desember 2024 di tempat produksi Ondol Banjarnegara gitu. Nanti itu juga bisa ditulis scene-nya secara berurutan gitu ya teman-teman untuk keterangannya ini sampai ke bawah itu sama juga untuk yang inti cerita sama closing-nya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari lembar storyboard atau narasi video kolaborasi ini. Boleh di next lagi Kak, yang tadi kembali lagi ke PPT-nya. Oke, untuk pengerjaan dari pengisian dari lembar narasi video ini, itu ada di folder yang tugas kemarin dan di sheets yang sama juga. Jadi nanti di bawah ada 2 sheets gitu teman-teman, yang kemarin yang 4 konten itu sama yang naskah video ini, yang juga sebenarnya salah satu dari konten yang kemarin di tabel yang kemarin itu. Nah, untuk pengumpulannya teman-teman paling lambat sampai dengan 13 Desember dan akan direview sama tim dari PBF di minggu keempat dan 4 Desember gitu. Boleh di next Kak. Nah, selanjutnya aku ingin reminder aja untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas rencana konten yang kemarin, yang IG Story Takeover sama 2 konten bebas lainnya itu akan kami tunggu sampai dengan tanggal 6 Desember atau besok, dan juga untuk pengumpulan form rekomendasi dokumentasinya. Mungkin aku ingatkan lagi untuk teman-teman mencari 2 pilihan videographer beserta dengan portofolio dan quotation tanpa edit. Di mana untuk pengumpulan ini berarti dari 2 pilihan videographer tersebut sudah bersedia untuk mengambil footage dengan range budget harga 1 sampai dengan 2 juta selama rentang waktu riset dengan hari yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan teman-teman dengan videografernya. Nah, setelah itu teman-teman baru mengupload di form rekomendasi dokumentasi. Nah, ini aku juga tadi melihat udah sekitar 8 atau 9 orang yang sudah mengisi form, masih ada sekitar 10 atau 12 orang lagi. Ini akan kita buka sampai dengan besok ya teman-teman untuk pemilihan videografernya ini. Nah, nanti kalau teman-teman ada kendala atau pertanyaan, silahkan untuk hubungi aku di WhatsApp. Tadi juga sudah sempat diinformasikan di slide sebelumnya. Boleh di next, Kak? Oke.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk terkait teknis penugasan ini. Saya mungkin ada pertanyaan, Kak. Boleh, Kak? Oke, kan sebenarnya kan aku mau kerja sama nih Kak dengan komunitas pembuat kerajinan itu. Nah, kalau di daerahku sendiri ternyata untuk komunitasnya itu sendiri kan memang sedikit. Dan satu komunitas itu ternyata di Januari mereka libur Kak. Jadi mereka itu katanya bisa untuk bekerja sama itu hanya bisa Desember Kak, Desember dari tanggal 16 Desember sampai akhir, karena di Januari mereka semua libur. Itu gimana ya Kak solusinya? Oke. Mungkin apakah ada... Dita mau dilempar ke Liana. Halo Karina, ini aku Sani, tapi aku nggak bisa on cam, mohon maaf. Mungkin pertanyaannya Karina sebenarnya kaitannya sama ini ya Kak, sama apa namanya, nantinya program residensinya juga ya Karina ya. Nanti mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan ke Kak Liana untuk nantinya seperti apa, karena itu apa namanya, udah jadi harusnya udah ketika masuk ke program residensi itu sudah tahu gitu ya arahnya mau akan kemana gitu. Nanti disampaikan ke Kak Liana aja ya Kak Rina untuk pertanyaan tersebut. Aman, Kak Rina? Dirimu tahu Kak Liana kan ya yang sebelumnya? Halo. Nah tuh Kaliana masuk. Kaliana jadi Karina dia ingin menyasar satu komunitas sebenarnya untuk residensi, namun ternyata komunitas tersebut tidak available di bulan Januari. Sedangkan apa namanya, sesi residensi kan dimulai Januari tuh Kak, gitu. Jadi itu seperti apa ya baiknya? Oke, mungkin aku mau tahu dulu komunitas ini apakah kayak satu-satunya gitu Kak Rina yang ada di sana? Atau komunitas kayak yang gimana tuh, mungkin bisa jelas juga komunitasnya kayak gimana. Oke, atau enggak mungkin nanti kita bisa ngobrol di WA lagi ya Kak Rina mungkin untuk detailnya itu. Oke, makasih Kak. Mungkin selanjutnya boleh kita move ke pertanyaannya Kak Saidal, boleh Kak? Oke, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, udah aman. Ingin bertanya, saya punya kesulitan ya buat nyari vendor dokumentasinya, karena di tempat saya itu vendor untuk dokumentasi itu terbilang sedikit dan harganya itu mahal gitu. Jadi beberapa vendor udah saya hubungin, dan untuk budget 1-2 juta untuk pengambilan footage video dan foto tanpa edit itu nggak mencukupi gitu. Saya juga udah nego bahwa untuk pengambilan footage-nya itu minimal 2 hari aja, 2-3 hari, paling sedikit 2 hari lah, gitu kan. Saya udah nego karena teknologi tradisional yang saya ambil itu kan untuk pembuatannya itu di sekitar lingkungan rumah saya, tapi untuk penggunaannya kan perlu turun ke sungai, perlu eksplor ke sungai juga gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya diselesaikan dalam 1 hari tidak memungkinkan gitu, karena memperhatikan jadwal artisanya juga. Jadi saya memutuskan paling tidak 2 hari lah kan untuk dokumentasinya, dan itu beberapa vendor tidak menyanggupi untuk budget 1-2 juta. Nah, yang responnya positif itu cuma 1 vendor. Cuman sampai sekarang juga saya belum dapat konfirmasi lagi apakah bersedia atau enggak di minggu ketiga sampai 4 itu selama 2 hari dengan budget sekian itu deal gitu.
makanya saya sampai sekarang belum mengisi gitu kan. Eh, nah, saya punya opsi lain. eh, saya punya kenalan gitu, wah, bukan atas nama vendor tapi perorangan. Itu bersedia untuk budget 1 sampai 2 juta. Jadi untuk peralatannya itu nanti nyewa. Cuman untuk waktunya itu lebih fleksibel dibandingkan vendor, karena vendor kan di sini juga rata-rata vendor dokumentasi itu bukan ke video profile tapi lebih ke weddingan, nggak, lebih ke event-event gitu. Jadi kalau misalnya personal kayak gitu jarang juga di sini, gitu kak. Mungkin ada solusi lain gitu untuk masalah saya di sini. Terima kasih. Kak. Ya, terima kasih. Aku izin menjawab untuk pemilihan vendor dokumentasinya. Sebenarnya kalau misalnya dari referensi kakak ada yang cocok dengan budgetnya dan juga timeline pengerjaannya dan juga sesuai dengan apa ya, contoh standar yang kemarin aku share. Nah itu mungkin boleh di submit aja dulu kak di form rekomendasi dokumentasinya. Nanti kan juga bisa mengumpulkan portofolio juga ya di situ. Nah nanti di situ dari timnya PBF akan review lagi kak. Kira-kira gimana nih untuk vendor pilihannya dari Kak Saidal? Izin berarti kalau perorangan boleh berarti ya? Boleh banget kak, nggak apa-apa. Nah untuk quotationnya itu gimana? Apakah dia mesti buat dulu atau gimana? Iya kak, harus dibuat dulu ya. Jadi itu juga salah satu bentuk penawaran kerjasama bahwa dari pihak vendor memang sudah bersedia dengan range harga dari 1 sampai dengan 2 juta. Mungkin boleh dibantu untuk di-share. Kalau Oh iya. Iya kak, gimana kak? kalau akhirnya ini saya punya opsinya cuma satu gitu, kenalan saya juga gitu kan yang sedia di harga segitu. Gimana kalau misalnya sampai besok saya cuma dapat satu opsi gitu, yang saya masih tunggu konfirmasi itu ternyata belum konfirmasi juga sampai besok atau mungkin menolak gitu. Gimana? Mungkin kalau seperti itu case-nya nggak apa-apa, aku catat dulu. Jadi Kak Saidal udah punya nih satu pilihan gitu. Nanti kalau misalnya sudah ketemu yang vendor yang satunya lagi, baru kakak submit formnya gitu. Tapi nanti untuk detail kayak portofolio, quotation itu boleh dikirim ke WA aku aja ya kak. Oke, terima kasih. Halo, Ya. izin jawab. Iya kak, boleh Iya. silakan. Halo Kak Saidal. Iya, maaf ya informasinya bolak-balik. Kalau dari aku sendiri merekomendasikan barangkali ada temennya Kak Saidal yang lokasinya berdekatan gitu. Ya kayak beda provinsi nggak apa-apa sih, beda kota nggak apa-apa, tapi yang bisa melampirkan quotation itu gitu. Jadi tetap pembanding itu tetap dibutuhkan ya. Kalau kayak gitu memungkinkan nggak kira-kira? Maksudnya gimana kak? Dari luar kota gimana maksudnya? Vendornya, sorry. Nggak ada sih. Karena kabupaten aku tuh kan satu provinsi nih sama Kak Arina tadi. Kabupaten aku tuh termasuk yang paling maju juga gitu di sebelah barat. Nah kabupaten sebelah justru ngambil vendornya dari kabupaten aku, makanya harganya mahal gitu kak. I see, oke. Iya. Berarti ngikutin Dita aja, ya. Iya, nggak apa-apa kak, di hold dulu aja. Yang pilihan pertamanya nanti boleh dikirim ke aku aja ya. Oke, mungkin boleh nih Kak Hasna, aku minta tolong untuk share screen quotation contohnya, jadi nanti bisa jadi gambaran teman-teman vendor untuk bikin quotation. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman, kayak misalnya kalau vendornya memang di bawah tim manajemen gitu. Nah, ini di sebelah kiri atas bisa ditulis kayak nama timnya gitu, terus di bawahnya ada alamat. Dan di bawahnya lagi itu teman-teman nanti bisa menulis kayak project videonya apa. Nah, misalnya ditulis nanti dokumentasi kampanye teknologi tradisional gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu ada keterangan tanggal dibuatnya quotation sama nomor surat. Nah, di sini untuk tabelnya sebenarnya simple aja, nggak. Kalau misalnya mau sedetail ini juga boleh banget, kayak equipment-nya ditaruh gitu. Terus hasil akhirnya berapa menit ditaruh juga di sini. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau simple,
kayak misalnya deskripsi, mengambil footage narasi dan footage B-roll, terus di kanannya ditulis harganya gitu langsung, terus di total itu juga oke. Tapi kalau misalnya mau lengkap seperti ini juga oke, nggak apa-apa. Lalu kalau misalnya nanti dari vendornya ada terms and condition, ada syarat dan ketentuan, juga boleh ditulis di sini. Yang perlu aku note lagi adalah bahwa dengan quotation ini berarti sudah setuju dengan timeline pengerjaannya dan juga range harga budget yang akan kami berikan kepada vendor. Nah, nanti juga teman-teman di sini bisa menulis kayak bahwa quotation ini ditujukan kepada Pratisara Bumi Foundation. Seperti itu. Nah, nanti seperti biasa di bawah harus ada tanda tangan juga dari pihak vendornya, dan untuk di quotation ini juga mohon untuk ditulis alamat kontak seperti misalnya WhatsApp atau email yang bisa kami hubungi gitu ke pihak vendornya langsung. Jadi kalau misalnya di sini kan di sini atas nama manajemen timnya ya, nanti juga teman-teman bisa menuliskan nih kayak langsung ke videografernya. Jadi kontak videografernya juga ditulis di sini. Karena nanti yang akan langsung berkomunikasinya kan sama videografernya ya gitu. Jadi supaya kami juga gampang gitu untuk reach out-nya. Seperti itu. Nanti ini juga akan aku share ya teman-teman seperti biasa setelah kelas. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ada Kak Ahmad Rizaldi. Boleh Kak? Oke Kak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, saya kan belum ada istilahnya ngelok jadwal ya, jadi belum bisa memastikan minggu keberapa untuk ke vendornya gitu kan. Nah, andai kata nih saya sudah mendapatkan 2 vendor rekomendasi gitu kan, yang bakal saya masukin ke Google Form nantinya. Nah, cuman pada saat ternyata sudah di lock jadwal, anggap aja nih amit-amit ternyata vendor satunya tiba-tiba udah mendapatkan jadwal lain. Apakah boleh nih jadi kayak di anggap aja Hamin 3 atau Hamin 4 saya merubah vendornya jadi kayak merubah yang lebih available. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu saya mau bertanya soal teknis settingan kamera aja sih. Kan kita udah membahas tentang bagaimana teknis untuk pengambilan gambarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk karena ini food tech only, jadi ada dari tim PBF yang bakal mengeditnya, saya masih belum tahu ini kayak menggunakan settingan apa, karena misalnya anggap ini timnya itu menggunakan kamera Sony. Nah, itu apakah dari tim editor PBF itu merekomendasikan menggunakan settingan, anggap aja ada menggunakan lock, habis itu apakah lebih prefer menggunakan netral dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu sih Kak. Oke Kak, tadi pertanyaannya yang pertama itu kalau tidak salah boleh nggak kalau misalnya nggak di lock dulu vendornya, tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba dari vendornya sudah di book sama orang lain, kakak pindah ke vendor lain gitu ya Kak? Mungkin supaya lebih aman bisa dipastikan aja Kak, kayak memang dari awal dari pilihan yang kakak kumpulkan itu memang dia sudah sesuai, sudah ada kesepakatan gitu Kak. Mungkin seperti itu. Karena takut juga ya kalau misalnya Hamin beberapa hari ternyata vendornya tidak bisa gitu, terus kakaknya juga nggak ada cadangan. Nah, ini juga salah satu kenapa kita menaruhkan 2 pilihan vendor Kak. Jadi amit-amit kalau misalnya yang pertama itu tidak bisa atau tiba-tiba ada kendala, itu bisa move ke vendor yang kedua gitu. Kira-kira menjawab nggak ya Kak? Oh, siap Kak. Itu mau tanya, kayaknya saya berarti pada saat kan kita mengajukan 2 vendor ya, tapi pada saat di lapangan nanti berarti yang turun itu hanya 1 orang aja ya Kak? Maksudnya kayak, Oh gitu ya, siap. Yeah. Oke. Jadi nanti untuk fiksasi dari vendor yang teman-teman pilih nanti hanya terpilih salah satu saja yang akan turun di lapangan, gitu. Oke, siap. Dita, bolehkah aku izin menambahkan?
Boleh Kak. Halo Kak Ahmad, jadi gini, kenapa kita minta vendor itu mulai sekarang? Karena PBF punya proses pengadaan Kak Ahmad, proses procurement yang mungkin butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Jadi memang kita minta sekarang, kita lihat portofolionya, kita setujui, kemudian kami akan memproses administrasi dengan vendor tersebut. Gitu. Nah, ketika vendor tersebut sudah di-approve, harapannya proses administrasi berjalan, nanti biasanya kami akan buat semacam agreement dengan vendornya bahwa mereka bersedia melakukan dokumentasi tersebut di rentang waktu yang sudah disepakati gitu. Jadi udah ada agreement tersebut gitu. Seharusnya itu cukup mengikat si vendor gitu. Nah, ketika misalnya tiba-tiba vendor itu tidak available, kemudian Kak Ahmad harus berpindah ke vendor yang lain, maka vendor yang baru itu harus melewati proses procurement lagi Kak Ahmad. Jadi vendor tersebut harus share lagi quotation-nya, share lagi portofolionya. Misalnya ini di luar dari opsi-opsi yang disubmit dalam minggu ini ya. Gitu. Jadi harus submit lagi, kemudian kita harus review lagi, udah setuju, baru kita proses lagi dengan vendor gitu. Jadi butuh waktu, makanya dari sekarang kita minta nih teman-teman untuk mengisi vendor tersebut dan memastikan bahwa vendor tersebut bersedia di dalam rentang waktu minggu ketiga dan minggu keempat Januari itu available untuk melakukan dokumentasi gitu. Thank you, udah gitu aja sih tambahan dariku. Oke, thank you Kak Sani. Mungkin udah terjawab ya Kak untuk yang masalah vendornya tadi. Sudah Kak, terima kasih Kak. Sisa yang satunya lagi. Oke, tadi yang satunya lagi itu pertanyaan teknis soal penggunaan jenis kamera. Terus tadi setting lock netral gitu. Settingan dalam kameranya lah lebih tepatnya. Oke. Sebenarnya dari kita biasanya juga ada ketentuannya Kak, mungkin boleh dibantu sama Kak Sani untuk jawaban lebih detailnya. Oh ya, thank you Kak Ahmad untuk yang bagian itu. Kalau bisa udah senetral mungkin aja, jadi jangan dikasih filter di dalam kameranya gitu ya contohnya. Karena nanti editor pun akan ngewarnai videonya gitu. Jadi kalau bisa settingannya jangan dimacem-macemin lah gitu, netral mungkin lah gitu. Gitu sih Kak Ahmad, mungkin jawaban yang paling on point gitu. Lebih ke situ sih, straightforward ya. Ya. Oke, siap. Berarti yang saya tangkap adalah pakai aja settingan standar dari kameranya aja, yang nggak usah diapa-apain gitu ya. Betul. Nanti proses editingnya baru editor akan melakukan pewarnaan atau seperti apa gitu dari dia. Siap. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Sani. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada Kak Ria. Boleh Kak untuk on mic? Selamat malam Kak. Maaf Kak ya, saya punya jaringan agak lemot, jadi videonya saya tidak kasih aktif Kak. Iya, nggak apa-apa Kak Ria. Iya Kak, pertanyaan saya sama tuh kayak Kakak Nyong 2 terakhir tadi. Nah, kami punya di sini juga sama Kak. Biasanya tuh fotografernya itu tuh hanya untuk saat kayak acara-acara nikahan, kayak begitu-begitu Kak. Jadi setelah kemarin yang saya kontak Kakak tuh, saya sempat kontak dengan orang yang punya kayak studio foto gitu Kak. Biasa kegiatan atau acara-acara biasa dipakai tuh Kak. Tapi mahal Kak. Dia bilang, Ina kami sekali foto dalam satu acara itu dibayarnya 2 juta gitu. Kayak acara nikahan, kayak gitu tuh dibayarnya 2 juta. Jadi saya bilang, wah kalau bayarnya 2 juta, kegiatan beberapa hari mau dibayar berapa? Kayak gitu Kak. Terus, jadi saya tuh maksudnya selama ini kan di Rumah Tenun itu saya ada tim dokumentasi Kak. Jadi setiap kali kegiatan-kegiatan di Rumah Tenun itu memang tim itu yang ngurus dokumentasinya, terus hasil dokumentasinya itu tuh yang kami maksudnya tim itu edit, terus
di post di media sosial. Nah, itu tuh mereka yang ngurus tuh. Nah, bisa tidak Kak, saya tetap pakai tim yang ada gitu. Terus ini Kak, apa ya tadi satu lagi tuh. Nah itu dulu deh kakak kakak apa dulu, nanti saya ingat lagi dulu Kak, satu pertanyaan lagi tadi tuh apa, saya lupa lagi. Oke, terima kasih Karya pertanyaannya. Tadi untuk masalah ini ya Kak, budget vendornya sendiri, kalaupun memang Kak punya kenalan tim dokumentasi yang sudah terbiasa untuk syuting-syuting buat rumah tenunnya Karya gitu, dan produk-produknya Karya itu boleh digunakan juga. Nanti boleh dikumpulkan pilihan vendornya ke kita, nanti bisa juga dimasukin Kak portofolionya di form rekomendasi dokumentasi. Nanti dari situ kita melihat apakah memang hasil produksi yang dilakukan oleh teman-teman tim dokumentasinya kenalannya Karya itu sesuaikah dengan standarnya PBF atau belum gitu Kak. Oke Kak, siap. Terus ini Kak, maksudnya tim yang ngambil video atau foto gitu tuh, mereka hanya ambil video mentahnya. Nanti tim lain yang edit atau gimana Kak? Iya betul Kak. Jadi untuk tugasnya vendor selama residensi adalah mengambil video raw footage. Jadi yang mentahannya aja. Nanti yang akan mengedit sampai menjadi bentuk video dan color gradingnya gitu, itu nanti akan diedit oleh tim PBF Kak. Jadi cukup mengambil footage aja selama residensi. Oke Kak, siap Kak. Berarti sejauh ini udah dapat pilihan Kak untuk vendornya? Iya Kak, sudah dapat pilihan, tapi katanya sekali pakai tuh 2 juta, makanya saya bilang wah 2 juta gila nih kalau kita syutingnya beberapa hari. Terus ini Kak, untuk pewarnaan alam ini Kak, kami di Adonara tuh memang untuk kembali menggunakan pewarna alam tuh hanya di rumah tenun Kak. Jadi untuk syutingnya itu saya tetap di rumah tenun atau gimana Kak? Jadi kan nanti maksudnya memang di dalam video itu tidak hanya saya, pasti nanti ada beberapa penenun yang istilahnya dalam maksudnya untuk menarik minat penonton itu tuh, maksudnya kita ada regenerasi gitu Kak, dari yang lansia sekali, terus umur-umur milenial, masa umur-umur kayak saya, terus turun lagi ada anak-anak SD yang kita libatkan, dan memang mereka itu tuh yang selama ini aktif di rumah tenun gitu Kak. Jadi maksud saya lokasinya kita tetap di rumah tenun gitu Kak ya, atau gimana Kak? Oke, gak apa-apa Kak, di lokasi rumah tenun aja, karena kan sebenarnya juga itu salah satu tempat produksi juga ya Kak, tempat produksi yang menggunakan teknologi tradisional berupa pewarna alami. Nah, berarti dari karyanya sendiri kan sebagai artisannya juga ya Kak, dan nanti juga ada teman-teman karya yang masuk ke dalam video mama-mama penenun lainnya, itu boleh banget di shoot di rumah tenunnya Karya. Siap Kak. Oke Kak, terima kasih Kakak sayang. Ya. Atau mungkin nanti juga boleh disesuaikan lagi ya Kak sama Kaliana untuk tempat risetnya, nanti lebih obrolkan lebih lanjut lagi sama Kaliana. Oke Kak. Siap Kak. Siap, terima kasih. Oke, dari teman-teman apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau dari teman-teman sudah tidak ada lagi, mungkin kita boleh next Kak untuk slide presentasinya.
Oke, teman-teman, jadi setelah ini kita akan masuk ke setelah dari kelas ini, nanti aku akan menginformasikan lagi untuk briefing panduan dokumentasi. Jadi setelah ini kita akan menunggu teman-teman untuk mengisi form vendor, lalu juga untuk mengisi perencanaan konten sambil nanti kita review, terus proses untuk procurement vendornya. Jadi di awal tahun depan, sebelum teman-teman residensi, aku akan melakukan briefing lagi dan juga penjadwalan konten. Jadi nanti akan ada apa ya, seperti kayak list urutan siapa aja nih teman-teman ambasador yang posting di minggu ke pertama Februari misalnya kayak gitu. Nanti itu akan kita umumkan juga. Nah mungkin sebelum ini boleh di-share dulu Kak untuk link absennya supaya teman-teman juga terdata untuk presensi hari ini. Boleh aku mungkin berikan waktu sekitar 1 menit untuk teman-teman mengisi absensi, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditambahkan juga. Nanti akan aku gabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tulis di absensi yang pertama. Oke, teman-teman, sepertinya sudah dalam waktu 1 menit kita mengisi absensinya. Mungkin yang belum boleh di screenshot aja, nanti dilanjutin. Mungkin untuk sesi hari ini sudah selesai, teman-teman. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan juga semangatnya di kelas kita hari ini. Semangat untuk kerjain perencanaan kontennya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan, boleh silakan langsung tanyakan ke aku via WhatsApp. Sampai berjumpa di sesi briefing di tahun depan. Iya, terima kasih Kakak. Kasih Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Mbak Sani pindah ke Meet sebelah yuk. Yuk, mari kita subscribe, like, dan aktifkan loncengnya.